Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya sukacita pagi hari ini, puji Tuhan. Saya hanya akan sedikit sharing, berbagi tentang hari-hari ini. Tema kita adalah tentang penyembahan ya, bagaimana kita menjadi penyembah-penyembah yang benar, bagaimana kita mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Saya ingin meneguhkan saja kita kembali kepada basic kita sebagai penyembah-penyembah sejati. Bapak Ibu, kita tahu bersama bahwa setiap benda di sekitar kita itu diciptakan oleh penciptanya dengan tujuan. Ya, kalau mikrofon dibuat untuk pengeras suara, lampu untuk menerangi kegelapan, payung untuk melindungi kita dari hujan panas. Penciptanya punya tujuan. Untuk apa sih buat benda ini? Nah, kalau kita pakai mikrofon untuk ngulek sambal, nah itu salah itu. Ya. Nah, kita akan kembali kepada basic bahwa setiap pribadi kita dipanggil, dipilih oleh Tuhan itu untuk menjadi penyembah-penyembah. Amin. Setiap kita tidak ada hari ini hanya secara kebetulan, tidak, tetapi setiap kita ada karena ada tujuan Tuhan untuk menciptakan kita. Ya. Manusia dilahirkan untuk tujuan ilahi, yaitu untuk menyembah Tuhan. Tujuan Allah menciptakan manusia untuk memuliakan Allah, yaitu menjadi penyembah-penyembah. Amin. Yesaya 43 ayat yang ke-7 berkata, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan kujadikan. Jadi kita ada hari ini, kita dilahirkan di dunia ini. Satu panggilan kita yang tertinggi yang kita nggak boleh lupakan. Kalau saya diciptakan, dibentuk oleh tangan Allah yang luar biasa untuk saya menjadi penyembah. Bapak Ibu, seringkali kita dengar bahwa satu yang tidak bisa Tuhan buat, yaitu apa? Menyembah dirinya sendiri. Makanya Dia ciptakan saudara dan saya untuk menyembah, memuliakan Tuhan. Menyembah artinya memuliakan, meninggikan, mengagungkan, menyanjung. Bahasa aslinya kabat atau kabet yang artinya to worship atau menyembah. Seorang katekismus bernama Westminster berkata, tujuan utama manusia adalah memuliakan Allah dan menikmatinya selama-lamanya. Jadi kerinduan Tuhan setiap kita kembali kepada tujuan yang utama, yaitu apa? Hidup kita memuliakan Allah, menjadi penyembah-penyembah yang sejati dan menikmati Tuhan. Seorang penulis Stormy Omartian berkata bahwa kita diciptakan untuk menyembah Tuhan, di mana jiwa kita menemukan kedamaian, ketenangan, dan tujuan sejati. Makanya banyak orang kenapa mereka bisa mengakhiri hidup mereka, karena mereka tidak tahu tujuan hidup mereka. Kenapa mereka mencari kepuasan di tengah-tengah dunia ini? Karena mereka tidak tahu tujuan hidup mereka. Ketika mereka tahu bahwa kedamaian, damai sejahtera, ketenangan, dan segala hal itu hanya bisa ditemukan di dalam Yesus. Setiap kita diciptakan untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Katakan buat diri kita masing-masing, ayo sama-sama katakan, aku diciptakan menjadi penyembah. 1, 2, 3. Aku diciptakan untuk menjadi penyembah. Kita belajar bersama dari Yohanes pasal yang ke-4 ayat 23, dari peristiwa seorang wanita Samaria. Dan ayat yang ke-23 berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ini kehendak Tuhan, bahwa kita menjadi penyembah-penyembah, ya, bukan penyembahan yang Tuhan cari, tetapi penyembah-penyembah, pribadi-pribadi kita. Dan dikatakan sudah saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, siapa penyembah-penyembah itu? Yaitu saudara dan saya. Mari kita sadar, kita mau sama-sama belajar. Seorang penyembah yang benar, penyembah yang sejati, itu yang seperti apa? Karena Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar.
penyembahan kita itu penyembahan bukan hanya berbicara tentang nyanyian, lagu, musik, tepuk tangan, atau lompat-lompat, atau ketika kita nyanyi terus kita ngerasain merinding atau menangis, atau ibadah rutinitas yang kita lakukan. Bukan itu saja, tetapi penyembahan merupakan totalitas hidup kita yang memuliakan, mengagungkan, meninggikan, dan menempatkan Tuhan di atas segalanya. Ini yang perlu kita benar-benar pahami, bahwa penyembahan yang sejati adalah totalitas hidup kita yang memuliakan, mengagungkan, meninggikan, dan menempatkan Tuhan di atas segalanya. Jadi Allah menghendaki satu kehidupan yang merupakan satu manifestasi dari penyembahan. Bukan hanya sekedar aktivitas, bukan hanya sekedar rutinitas atau liturgi saja, tetapi satu penyembahan di mana kita melibatkan seluruh kehidupan kita. Tuhan lebih menghendaki penyembahan di dalam roh, di dalam batin, di dalam kedalaman hubungan secara keintiman kita dengan Tuhan. Sikap hati kita waktu kita menyembah Tuhan. Dikatakan bahwa wanita Samaria itu berkata, kalau orang Israel menyembah di Yerusalem, kalau kami di Gunung Gerizim. Tetapi Tuhan berkata bahwa akan tiba dan sudah tiba sekarang bahwa orang akan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Lebih kepada sikap hati batiniah, hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi ini yang mesti kita pahami. Tuhan tidak hanya melihat apa yang ada di luar, tapi bukan berarti yang di luar itu nggak penting. Penyembahan, nyanyian, pujian itu bukan berarti nggak penting. Penting semua. Tetapi Tuhan lebih, esensi ibadah kita itu lebih kepada perjumpaan kita secara pribadi dengan Tuhan, di mana kita mengalami Tuhan dalam setiap kehidupan kita, aktivitas kita sehari-hari, ya. Nah, apa ciri seorang penyembah yang sejati? Saya akan berikan 3 hal. Yang pertama adalah hidup berpusat kepada Yesus atau Kristus sentris. Hari-hari ini saya sering katakan bahwa iblis berusaha untuk menarik kita jauh untuk lebih memikirkan perkara-perkara yang kelihatan, perkara-perkara dunia. Tetapi mari kita belajar bahwa kita memang hidup di dunia, tetapi fokus kita bukan itu. Hidup berpusat kepada Kristus. Apa sih yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Apa sih yang menyenangkan hati Yesus? Sikap hati yang mau mengasihi, menghormati Allah dengan segenap jiwa, roh kita. Ya, Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Jadi waktu kita beribadah, baik di gereja, baik di rumah, baik ketika Zoom seperti ini, doa pagi, pusat kita adalah Yesus, bukan hal yang lain. Jadi waktu kita nyanyikan satu pujian, waktu pemimpin pujian menyanyi menyembah Tuhan, bukan hanya sekedar kita menjadi pendengar, tetapi kita harus mempusatkan pikiran, hati kita, roh kita, batin kita kepada Tuhan. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi tujuan ibadah kita, penyembahan kita adalah pada pribadi Allah. Esensi ibadah adalah berjumpa dan mengalami Tuhan, bukan pada liturgi, seremonial, entertain, musik atau lagu. Memberikan kepada Yesus nilai tertinggi. Tuhan inginkan hati kita, hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Kita sering mendengar kalau orang saudara sepupu kita, menikah itu ibadah, bekerja itu ibadah. Demikian juga dengan setiap kita, bahwa apapun yang kita lakukan itu adalah satu penyembahan kita sama Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-31, aku menjawab, jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Bayangin, makan aja, minum aja, kita harus lakukan untuk memuliakan Tuhan. Apalagi kita bekerja, apalagi kita beribadah, apalagi kita melakukan seluruh aktivitas kita. Mari kita sadar bahwa saya adalah penyembah Tuhan. Jadi apa yang saya
lakukan, apa yang saya katakan, apa yang saya perbuat, ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia, bagi kemuliaan Allah. Kalau kita punya prinsip seperti ini, hari demi hari yang kita lalui, waktu kita menjalani setiap jam, setiap menit, kita akan bertanya sama diri sendiri, apakah ini menyenangkan hati Tuhan? Apakah waktu saya berkata-kata Yesus disukakan? Pada waktu saya melakukan tindakan ini, apakah Yesus disenangkan? Jadi pusat kehidupan kita adalah Yesus. Ya, kita bekerja, kita beribadah, kita lakukan segala sesuatu, fokusnya bukan diri kita sendiri, bukan menyelesaikan agenda kita, bukan menyelesaikan tujuan cita-cita hidup kita, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, ciri orang yang hidup dalam kekudusan. Ciri penyembah sejati yaitu hidup dalam kekudusan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Katakan bahwa tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Allah. Jadi sebagai penyembah sejati kita harus dengung-dengungkan dalam diri kita. Aku harus hidup dalam kekudusan bukan karena kekuatan tetapi karena darah Yesus yang sudah menguduskan, membenarkan aku. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Untuk itu kita punya kerinduan, punya hak, punya satu tuntutan untuk hidup dalam kekudusan. Mazmur 24 ayat 3-4 berkata, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Yaitu orang yang bersih tangannya, murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Hari-hari ini kekudusan itu harga yang sangat mahal ya. Karena kita hidup di tengah-tengah satu generasi yang bobrok. Tetapi kita bersyukur ada Roh Kudus yang ada di dalam kita. Ketika kita lahir baru, Roh Kudus di dalam kita bisa meresponi penyembahan Roh Kudus di dalam kita yang memampukan kita untuk menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Pujian penyembahan tidak bisa datang dari hati yang penuh dengan dosa yang tidak diakui. Ketika kita ada kesalahan, ketika kita melakukan dosa, maka pasti ketika kita sungguh-sungguh masuk dalam hadirat Tuhan, pasti akan ada tuduhan-tuduhan, ada intimidasi yang akan mengintimidasi kita, yang akan mengingatkan kita, bahkan Roh Kudus yang akan mengingatkan setiap kita, dan kita harus membereskannya. Ya, karena yang boleh naik ke atas gunung Tuhan, yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus adalah orang-orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Korban sembelihan kepada Allah adalah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, di mana menyadari bahwa kita adalah manusia berdosa yang butuh dipulihkan oleh Tuhan dari hari ke hari. Pikiran yang selalu dibaharui dari hari ke hari. Contohnya Abraham, dia taat kepada Tuhan dan dia memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Menyembah bukan untuk mendapatkan sesuatu tetapi memberi korban, yaitu apa? Hidup yang diubahkan. Mari hari-hari ini setiap jam-jam yang kita lalui minta terus Tuhan, baharui aku, baharui pikiranku, kuduskan terus pikiran dan hatiku supaya aku memberikan korban persembahan yang hidup, yaitu hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Jangan sampai kita kayaknya ibadah tetapi kita hidup tetap di dalam dosa. Itu merupakan api asing di hadapan Tuhan dan itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Yang terakhir, ciri orang yang hidup sebagai penyembah yang sejati. Yang pertama tadi adalah orang yang hidup berpusat kepada Kristus. Yang kedua, hidup dalam kekudusan. Ya, firman Tuhan berkata, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Kita menyembah Allah yang maha besar, maha kuasa. Untuk itu kita harus memiliki kerendahan hati, hormat, kagum, mengakui seluruh keberadaan Allah jauh melebihi kehidupan kita. Hal ini yang perlu kita jaga Bapak Ibu.
ketika kita beribadah di gereja, di rumah sekalipun, kita tetap memiliki rasa hormat sama Tuhan, memiliki respect akan kehadiran Tuhan. Dimanapun Tuhan hadir, kita adalah penyembah-penyembah Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Henokh bergaul dengan Allah sehingga diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Kenapa dia boleh mengalami satu peristiwa yang luar biasa? Karena dia memiliki persekutuan intim dengan Tuhan, memiliki pergaulan yang intim dengan Allah. Keintiman dengan Tuhan akan melahirkan penyembahan yang sejati. Karena ketika kita menyembah, kita bersatu dengan Allah. Satu roh Allah dan roh manusia bersatu dalam kekudusan dan kemuliaannya. Setiap kita akan diubah seperti yang kita sembah. Ketika kita menyembah Allah di dalam roh, maka roh kita dibaharui, kita diubahkan. Ketika kita menyembah sungguh-sungguh sama Tuhan, pikiran, karakter, paradigma kita, sifat kita akan dirubah seperti Yesus. Nah, dalam keintiman dengan Tuhan, itulah kita menemukan tuntunan, hikmat, anugerah, kemampuan dari Tuhan untuk menjalani hari-hari ini. Bahkan otoritas ilahi akan turun atas setiap kita. Saya akan akhiri dengan satu ilustrasi. Ada seorang bapak yang kehilangan jam tangan di sebuah tumpukan jerami yang begitu banyak, dan dia panggil anaknya, "Papa kehilangan jam tangan, tolong cari." Semua dikerahkan. Wah, semua udah ambil alat, semua dibongkar sana bongkar sini, tidak ketemu. Panggil lagi orang luar, satpam semua, ayo datang untuk bantu cari jam tangan ini, jam mahal. Dicari sampai semua orang udah nyari, berusaha, kok nggak ketemu. Terakhir papanya udah mau menyerah. Lalu anaknya dengan diam-diam datang ke gudang itu, dan dia berdiam diri, dia mendengarkan detikan-detikan jam. Dia diam, dia cari, dia diam, dia cari, dia dengerin di mana. Dan dengan dia berdiam seperti itu, dia mendengarkan detikan-detikan jam itu, dia menemukan di mana jam itu berada. Nah, kadangkala dari ilustrasi ini saya dapat satu pelajaran bahwa kadangkala kesibukan kita, usaha manusia, bahkan cara-cara kita pakai gitu untuk mencari Tuhan, untuk menemukan Tuhan. Padahal sebenarnya simple. Kita perlu waktu-waktu bersama dengan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita perlu menyediakan waktu intim dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu boleh pagi hari, boleh malam hari, boleh atau dimanapun kita berada. Ayo sediakan waktu kita berdua dengan Tuhan, di mana kita berdiam diri, mengoreksi hati kita, mengoreksi pikiran kita. Apa yang saya lakukan, apakah berkenan sama Tuhan? Apa sih kehendak Tuhan? Apa tuntunan Tuhan? Disitulah kita akan menemukan hikmat, tuntunan, anugerah, dan kemampuan yang daripada Tuhan untuk menjalani hari-hari ini. Jadi penting sekali saya tekankan, ayo setiap kita punya saat teduh. Miliki komitmen untuk bersaat teduh hari-hari ini ya. Karena di dalam Daniel dikatakan bahwa tentaranya akan muncul dan menghapuskan korban sehari-hari. Artinya apa? Persekutuan kita dengan Tuhan berusaha untuk dihapuskan lewat kesibukan kita, lewat pikiran kita, pekerjaan kita, usaha manusia. Miliki komitmen untuk menyediakan waktu khusus bersama Tuhan dan berkomunikasi dengan Roh Kudus lewat saat teduh. Dan libatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan mengalami Tuhan setiap hari. Karena setiap kita dipanggil untuk menjadi penyembah-penyembah yang sejati. Selamat menjadi penyembah-penyembah yang sejati. Tuhan Yesus memberkati.